Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka edukasi mengenai materi obesitas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Febriawati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan dari Prodi Ilmu Gizi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas KPG kelas 5A dengan dosen pengampu Ibu Widiasi Lestari. Sebelumnya apa kabar kakak-kakak? Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini saya akan menanyakan ketersediaan kakak-kakak apakah bersedia untuk menjadi sasaran saya dalam edukasi mengenai materi obesitas? Ya, bersedia. Ya, terima kasih ya kak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari edukasi pada hari ini. Yang pertama, sasaran mampu mengetahui definisi dari obesitas. Yang kedua, sasaran mampu mengetahui faktor penyebab obesitas. Yang ketiga, sasaran mampu mengetahui risiko terjadinya obesitas. Dan yang terakhir, sasaran mampu mengetahui tata laksana diet obesitas. Sebelum dilaksanakannya edukasi, saya akan memberikan pretest. Pretestnya itu terdiri dari 10 soal. Nah, tujuan dari pretest ini untuk mengukur seberapa kakak-kakak memahami materi obesitas sebelum saya melaksanakan edukasi. Apakah kakak-kakak siap untuk melaksanakan pretest? Siap. Nanti soalnya bisa dijawab dengan disilang atau dibulatkan ya kak. Ya. Nah, di sini saya ada 10 soal. Nah, silakan diisi ya kak. Waktu pengerjaannya berapa menit, Mbak? 5 menit. 5 menit. Jadi kakak-kakak mengerjakan soalnya dalam waktu 5 menit ya. Ya. Silakan mengerjakan kak.
media. Ada leaflet di sini, bisa kakak-kakak baca ya. Ya, oke, kita langsung masuk ke poin pertama saja, yaitu definisi obesitas. Nah, apa sih obesitas? Ada yang tahu nggak di sini? Gemuk sih biasanya. Kegemukan. Kegemukan ya. Iya, benar sekali. Jadi tuh obesitas yaitu kegemukan atau kelebihan berat badan yang melampaui berat badan normal. Nah, merupakan salah satu masalah kesehatan yang mempunyai dampak cukup besar nih Kak bagi orang-orang yang mengalaminya. Nah, obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang digunakan. Nah, terjadinya obesitas ini secara umum berkaitan dengan keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu seperti regulasi fisiologi dan metabolisme tubuh. Dan yang kedua ada faktor dari luar, seperti aktivitas fisik, kebiasaan makan, dan gaya hidup. Nah, keseimbangan energi ini dapat dicapai bila energi yang masuk dalam tubuh melalui makanan sama dengan energi yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2, yaitu faktor penyebab terjadinya obesitas. Nah, ada beberapa faktor-faktor nih Kak. Yang pertama ada genetik. Jadi kakak-kakak di sini tahu nggak apa itu genetik? Nggak tahu nggak? Nggak tahu ya. Jadi faktor genetik itu adalah faktor yang berasal dari orang tua. Jadi telah lama diamati bahwa orang tua yang memiliki obesitas akan berdampak juga pada anaknya. Menurut penelitian, anak-anak yang memiliki orang tua normal dapat memiliki risiko 10% untuk mengalami obesitas. Sedangkan anak-anak yang memiliki salah satu dari orang tuanya obesitas, risikonya itu meningkat 40-50%. Sedangkan untuk kedua orang tuanya yang memiliki obesitas atau yang mengalami obesitas akan meningkat 70-80%. Nah, yang kedua ini ada usia. Obesitas ini biasanya dapat terjadi pada segala kalangan usia. Namun sering dianggap sebagai kelainan pada usia pertengahan. Dengan bertambahnya usia, biasanya kemampuan metabolik tubuh akan menurun, sehingga kebanyakan orang menyimpan kelebihan berat badan. Nah, yang ketiga ini ada asupan makanan. Asupan makan ialah banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Asupan energi yang berlebih dengan kandungan lemak dan karbohidrat yang tinggi secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang memadai dapat menyebabkan obesitas. Lanjut, yang berikutnya ada obat-obatan. Nah, ada beberapa jenis obat-obatan yang dapat merangsang pusat lapar, sehingga apabila dikonsumsi akan meningkatkan nafsu makan. Nah, jika obat ini dikonsumsi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu panjang dapat meningkatkan faktor obesitas. Lalu yang selanjutnya nih ada aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab obesitas. Di masa industri sekarang ini, dengan berkembangnya dan meningkatnya mekanisasi dan kemudahan transportasi menyebabkan kita semua ini kurang gerak atau menggunakan sedikit energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, jadi nih simpanan energi yang tidak kita digunakan lama-kelamaan akan menumpuk sehingga menyebabkan obesitas. Faktor berikutnya ada psikologis. Nah, banyaknya orang yang memilih untuk lebih banyak makan, untuk makan berlebih jika dia stres atau moodnya sedang tidak baik, ketika dia sedih. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan timbulnya obesitas. Dan terakhir ada tingkat ekonomi dan sosial. Dahulu obesitas diyakini terjadi di negara-negara maju. Namun pada saat ini tidak hanya di negara maju aja nih. Bahkan telah terjadi pergeseran 30% bahwa obesitas banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Selanjutnya yang ketiga ada resiko obesitas. Nah, obesitas ini dapat menjadi permasalahan kesehatan hingga terjadinya gangguan fungsi organ tubuh. Nah, resiko obesitas ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi, lalu ada kolesterol tinggi, diabetes mellitus, stroke, sampai penyakit jantung koroner. Nah, lemak jahat yang ada pada setiap manusia biasanya ini mengendap di dalam pembuluh darah, sehingga menyebabkan pembuluh darah menyempit
dan membuat tekanan darah menjadi lebih besar dari kadar normalnya. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan timbulnya penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini juga bisa dipicu dengan makanan yang tinggi garam dan tinggi natrium. Maka dari itu kita harus menghindari makanan-makanan tersebut. Jika sudah terjadi hipertensi, maka pembuluh darah akan rusak dan akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Apabila pecahnya pembuluh darah terjadi di otak, maka akan mengakibatkan stroke. Dan jika pembuluh darah pecah di jantung, maka akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung dan stroke ini merupakan penyebab yang paling beresiko. Mengapa? Karena sudah diteliti bahwa menyebabkan kematian yang paling tinggi. Nah, sangat beresiko ya Kak. Nah, makanya kita harus mengurangi konsumsi lemak agar pembuluh darah tidak menyempit dan tidak terjadinya pecahnya pembuluh darah. Selanjutnya adalah diet untuk penderita obesitas. Nah, ada diet khusus nih Kak, yaitu diet rendah kalori, di mana terdapat dalam makanan yang tinggi serat dan rendah lemak. Makanan yang tinggi serat ini akan tahan lama di lambung dan dapat mengikat lemak dan kolesterol. Juga dia waktu tinggal di ususnya itu rendah, sehingga mengakibatkan rasa kenyang yang panjang dan lama. Nah, diet ini biasanya energi yang diberikan 500-1000 kalori lebih rendah dari energi rata-rata asupan perharinya. Penurunan asupan 500-1000 kalori lebih rendah ini dapat mengakibatkan penurunan berat badan 0,5-1 kg per minggu. Nah, ini tuh bisa dijalankan dengan biasanya nih kakak-kakak, kalau konsumsi nasi itu berapa centong? 2 centong. 3. Wah, banyak ya. Jadi bisa kita kurangi nih dari 2-3 centong, bisa dikurangi menjadi 1 atau sampai 1,5 centong. Nah, bisa jadi kalori yang kita konsumsi juga akan menurun. Selanjutnya ada tips untuk mengonsumsi dan mengolah makanan. Yang pertama ini ada hindari makanan yang digoreng, seperti gorengan atau jajanan-jajanan nih. Biasanya kan zaman sekarang suka nih jajanan yang digoreng kan. Nah, itu harus kita hindari. Karena apa? Karena biasanya kalorinya itu lebih tinggi. Udah digoreng dan juga tidak sehat. Harus dihindari ya Kak. Ya Mbak. Nah, selanjutnya ini kunyahlah makan perlahan. Biasanya minimal 32 kali dikunyah sebelum kita menelannya. Nah, dengan demikian lambung akan cepat kenyang dan membantu untuk mengurangi resiko untuk makan berlebih. Nah, biasanya kan kita lebih sering untuk tidak sabar nih untuk menelan atau pengen cepat-cepat untuk selesai nih makannya. Nah, itu lebih baik dihindari ya Kak. Lebih baik kita mengunyah 30-32 kali. Selanjutnya itu ada hindari makanan berkadar gula tinggi dan lemak tinggi, seperti kue-kue manis, ada coklat juga, dan juga jeroan-jeroan itu seperti hati, ampela, dan usus. Nah, ini juga biasanya banyak nih jajanan sudah jeroan lalu digoreng. Nah, itu lebih baik dihindari ya Kak. Selanjutnya juga ada konsumsi banyak buah-buahan. Nah, ini penting. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat menjaga jumlah kalori yang masuk agar sesuai kebutuhan. Selain diet rendah kalori, kita harus diimbangi dengan latihan fisik, di mana sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Nah, latihan fisik ini harus dilakukan bersama diet rendah kalori. Mengapa? Karena dapat meningkatkan pembakaran lemak. Latihan fisik sangat membantu mempertahankan berat badan agar tidak mudah naik kembali nih. Jadi kalau berat badan kita sudah turun dan diimbangi dengan latihan fisik, akan susah untuk naik kembali. Nah, terus yang dianjurkan itu biasanya olahraga dengan intensitas sedang dan dalam jangka waktu 30 menit. Biasanya itu frekuensinya 3-5 kali per minggu. Sebaiknya juga melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, membersihkan rumah, dan
dan mengurangi pola hidup sedentari seperti menonton TV dan bermain video game. Sampai sini kakak-kakak ada yang kurang jelas atau ada yang ingin mau ditanyakan? Cukup tidak? Cukup. Cukup ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana nih kakak-kakak memahami materi yang tadi sudah saya jelaskan, di sini saya ada 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, silakan kakak-kakak jawab ya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih definisi dari obesitas? Ya, silakan kak. Definisi dari obesitas itu kegemukan atau kelebihan berat badan yang melampaui berat badan normal. Iya, betul sekali. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan faktor penyebab dari obesitas. Siapa nih yang tahu? Saya lagi nih Kak. Oh ya, silakan. Jadi faktornya itu faktor Ada apa aja? obesitas Ya. ada genetik, ada Betul. faktor usia, Hmm? asupan makan, obat, aktivitas fisik, psikologis, dan tingkat ekonomi. Ya, betul sekali. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Sebutkan resiko-resiko terjadinya obesitas. Saya Mbak. Ya, silakan. Biasanya itu resikonya tuh yang pertama dia bisa hipertensi, terus kolesterol tinggi, terus bisa mengalami diabetes mellitus, stroke, dan jantung koroner sih. Iya, tepat sekali. Lalu ada pertanyaan terakhir nih. Sebutkan diet yang dapat dilakukan untuk penderita obesitas. Misalnya itu diet rendah kalori Ya. dan latihan-latihan fisik. Iya, dilengkapi dengan aktivitas fisik ya. Iya.
informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Kak atas waktu luangnya, atas ketersediaannya untuk menjadi sasaran saya pada hari ini. Semoga materi hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.